Di sini saya Algin Anugrah akan menjelaskan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis terbagi menjadi dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan 2. Pembelahan sel secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dari jumlah masing-masing kromosom yang menghasilkan sel induk. Tahap-tahap pada pembelahan sel meiosis yaitu 1. Profase, di mana di sini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian tahap metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian yang selanjutnya tahap anafase, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang terakhir yaitu tahap telopase. Telopase, membran inti mulai terbentuk dan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Di sini saya Asep Ridwan akan menjelaskan pembelahan sel mitosis. Sel mitosis adalah cara reproduksi sel, di mana sel membelah melalui tahapan yang sistematis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telopase. Antara tahap telopase ke tahap profase berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinamakan interfase. Tahap ini tidak termasuk dalam tahapan pembelahan sel. Tujuan pembelahan sel mitosis yaitu untuk memperbanyak sel seperti pertumbuhan atau perbaikan sel yang rusak. Saya Kakak Rizky Alipta akan mencoba menjelaskan gametogenesis. Gametogenesis mencakup 2 hal teristimewa, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Diawali dengan sel induk yang dinamakan spermatogonium. Spermatogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan sel yang dinamakan spermatosis primer. Sebuah sel spermatosis primer ini akan mengalami pembelahan sel secara meiosis dan menghasilkan sel spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder ini akan mengalami pembelahan dengan cara spermatid. Dari sini kita lanjutkan dengan peristiwa pematangan dan menghasilkan sel-sel yang dinamakan spermatoza. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan sel yang terjadi pada ovarium. Hal ini diawali dengan oogenium. Oogenium ini mengalami pembelahan sel secara mitosis dan menghasilkan nafsu primer. Ini akan melanjutkan membran sel secara mitosis 1 dan menghasilkan meiosis sekunder dan bodipolar sel. Sekunder ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 dan menghasilkan otid dan 3 buah bahan polar. Nantinya dari oogenium ini akan menghasilkan ovum. Sekian, terima kasih.